Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024. Karena hari-hari ini teman-teman kita sudah melihat bersama ada beberapa partai politik yang sudah mulai melakukan koalisi. Koalisi dalam rangka adalah untuk mengusung calon presiden. Ada juga teman-teman partai politik yang sudah mencoba untuk mengusung calon presiden. Kemarin ada Rakernas Nasdem, itu akan mengusung calon presiden. Ada 3 kemarin yang direkomendasikan, ada Pak Anies, ada Ganjar, ada Pak Andika Perkasa. Namun demikian teman-teman, pihak Nasdem akan memilih salah satu di antara 3 itu siapa yang layak untuk menjadi calon presiden. Kemudian teman-teman, ini ada juga yang menarik. Kalau kemarin ada koalisi semut merah, yaitu koalisi antara PKB dan PKS. Kemudian muncul lagi wacana Demokrat akan bergabung dengan koalisi semut merah. Namun hari ini teman-teman, ada berita terbaru bahwa Pak Prabowo akan berkoalisi dengan Muhaimin atau koalisi Gerindra sama PKB, di mana calon presidennya itu wacananya adalah Pak Prabowo, wakilnya Muhaimin Iskandar. Menarik untuk kita perbincangkan teman-teman terkait koalisi PKB dan Gerindra ini. Kita akan baca beritanya dulu, kita ambil dari Kumparan News. PKB Gerindra akan bentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Mas Bowo Caimin. Wow, ini menarik teman-teman. Jadi Pak Prabowo mau berkoalisi dengan PKB. Padahal awalnya ada beberapa pihak yang mencoba untuk memasangkan antara Prabowo dan Puan, yaitu Puan capresnya, kemudian wakilnya Pak Prabowo. Pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo mau kalau menjadi wakil? Nah, ini menariknya sekarang Partai Gerindra akan berkoalisi dengan PKB. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan PKB dan Gerindra sepakat akan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Koalisi ini akan memasangkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Kita bersyukur seraya memohon ridho dan pertolongan Allah. PKB, Gerindra sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan pasangan Mas Bowo Gus Muhaimin, kata Jazilul kepada wartawan Minggu 19 Juni 2022. Menurut Jazilul, koalisi ini akan segera dideklarasikan secara resmi. Namun ia mengatakan Gerindra dan PKB masih mencari hari baik. Kita sedang mencari hari yang baik untuk deklarasi resminya. Insya Allah kita langsung tancap gas bergerak ke masyarakat, ungkapnya. Jazilul menerangkan koalisi ini bakal membuka pintu kepada parpol lain. Ia pun berharap Demokrat dan PKS dapat ikut bergabung ke koalisi ini. Padahal kemarin teman-teman mau deklarasi koalisi PKB, PKS, Demokrat. Tetapi hari ini sudah berbeda lagi teman-teman, bahwa Gerindra ini mau berkoalisi dengan PKB. Kami juga akan mengajak partai-partai lain untuk bergabung bersama-sama membangun koalisi yang kuat, baik PKS, Demokrat, dan lainnya, pungkas dia. Caimin menyambangi kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada Sabtu 18 Juni 2022. Usai pertemuan, Caimin mengatakan partainya dan Gerindra siap bekerja sama secara utuh dalam menghadapi pemilu 2024. PKB dan Gerindra siap bekerja sama secara utuh menyeluruh menjelang dan menyiapkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada di 2024, kata Caimin di Kertanegara, Jakarta Selatan. Moga-moga kerjasama ini kita bisa terus lanjutkan bersama partai-partai lain untuk menuju suksesnya Pilpres, suksesnya Pilkada, dan suksesnya Pileg di 2024, ungkap dia. Di sisi lain, sebelumnya PKB juga sempat membentuk ancang-ancang koalisi dengan PKS. PKB juga sempat menjajaki Partai Demokrat terkait Pilpres 2024. Ini teman-teman, berita mengenai Gerindra dan PKB mau berkoalisi. Namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu yang akan dideklarasikan dalam waktu dekat.
Dan ini masih mencari momentum yang tepat teman-teman untuk deklarasi Prabowo Muhaimin di Pilpres 2024. Nah, kalau kita melihat teman-teman, Pak Prabowo sudah beberapa kali maju menjadi capres atau cawapres. Dan ini apakah Pak Prabowo masih mau mengulang teman-teman di Pilpres 2024? Taruhannya adalah Pak Prabowo ini jeleknya akan kalah di 2024. Tetapi baiknya juga menang teman-teman. Tetapi kalau kita melihat konstelasi yang ada, dulu Pak Prabowo waktu duet dengan Sandiaga Uno dan waktu itu kalah dengan Pak Jokowi, ini diharapkan Pak Prabowo untuk menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian Pak Prabowo mengambil sikap bahwa Pak Prabowo masuk koalisinya atau masuk di pemerintahan Pak Jokowi. Ini tentu membuat kecewa banyak pendukung Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini diminta supaya menjadi oposisi, tetapi nyatanya Pak Prabowo masuk di pemerintahan Jokowi. Nah, sebagian pendukung Pak Prabowo kecewa dengan sikap Pak Prabowo. Itu pertama. Kedua, teman-teman, PKS sebenarnya itu juga kecewa dengan Partai Gerindra. Ketika Pilkada 2017, pasangan Anies Sandi, ini yang mendukung adalah atau yang pengusungnya adalah PKS Gerindra. Nah, dengan harapan ketika Sandiaga Uno maju menjadi cawapresnya Prabowo, kemudian tidak jadi, ini semestinya diberikan kepada PKS, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tetapi malah yang terjadi, Gerindra menjadi wakilnya Pak Anies Baswedan di Gubernur DKI Jakarta. Ini kan membuat kecewa PKS. Nah, dengan kondisi sekarang teman-teman, ketika Pak Prabowo kemudian Muhaimin melakukan koalisi, pertanyaannya apakah mau PKS bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo Muhaimin? Ini menjadi salah satu pemikiran teman-teman. Barangkali ini yang terjadi malah PKS tidak mau berkoalisi dengan koalisinya Pak Prabowo Muhaimin Iskandar. Dan mungkin ini bisa jadi akan bergabung dengan Nasdem. Nasdem yang telah menjaring calon presidennya, di antaranya adalah Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita melihat teman-teman, ketika Pak Anies datang di acara kemarin miladnya PKS, ketika Pak Anies datang ke sana dan memberikan ceramah, wow, ini luar biasa. Warga PKS yang meneriakkan Anies Presiden, Anies Presiden. Itu artinya aspirasi dari warga PKS sebenarnya itu pemilih Pak Anies Baswedan di 2024. Demikian juga ketika di P3, Pak Anies juga begitu, diteriaki Anies Presiden, Anies Presiden. Tetapi nyatanya sekarang Suharto Monoarfa atau P3-nya itu berkoalisi dengan Golkar PAN. Di mana kalau kita lihat teman-teman, PAN dan Golkar kemarin itu mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Banyak pihak yang memberikan statement tidak akan mendukung partai-partai pengusung atau yang mewacanakan Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya pikir itu juga berpengaruh teman-teman terkait di koalisi-koalisi yang sekarang itu dibentuk. Jadi apakah mau PKS bergabung dengan koalisinya Prabowo Muhaimin? Apakah Demokrat juga mau bergabung ke sana? Ini menjadi pertanyaan juga teman-teman. Karena pengalaman kemarin juga seperti itu. PKS kecewa dengan Gerindra dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi itu teman-teman terkait rencana koalisi antara Pak Bowo dengan Cak Imin, Mas Bowo dan Cak Imin dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan juga ada beberapa netizen yang bertanya apakah koalisi antara Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin ini akan memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Makanya ini menjadi kalkulasi saat ini teman-teman. Apakah Muhaimin maupun Pak Prabowo ini mampu menggait partai-partai yang lain untuk bisa bergabung dengan koalisi ini yang sudah ada calonnya, Pak Prabowo Muhaimin Iskandar. Lalu bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah setuju dan apakah mendukung koalisi antara Muhaimin dan Pak Prabowo di Pilpres 2024 yang akan datang? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.